yang diakui dan dirasakan dari yang namanya kebutuhan. Orang yang suksesnya biasa-biasa saja bisa jadi dia nggak ada usaha yang membiayai hasil. Tapi orang yang udah puncak gitu kan, kayak punya Trans Studio, Trans Bandung, Bank Mega, transportasi, itu beliau di bukunya bilang kalau nggak ada doa yang luar biasa dari ibu, aku nggak mungkin sesukses itu. Artinya dia sadar kalau usahanya sendiri perpindahan saya dari seorang yang nggak usah pakai ini ya, kalau lihat bapak nggak usah pakai itu susah. Hanya beli mobil bekas 2. Tiba-tiba aset saya bisa ratusan triliun menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini. Itu nggak mungkin kalau nggak ada yang namanya miracle. Dari mana miracle muncul? Dari mulut ibu yang berdoa. Dari lisan orang tua yang terjaga koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangi, sinari jalan hidup masa depan anak dengan miracle itu. Siapapun itu pasti bilang ada keberuntungan. Saya kemarin itu nonton Q&A Metro TV, bintang tamunya Anggun. Dia bilang ya ada faktor keberuntungan yang membuat saya itu menjadi penyanyi di level internasional ini. Apa? Ya mungkin saya punya kemampuan, tapi kemampuan saya itu harus ditemukan dengan orang yang tepat, ditemukan dengan suami yang mendukung, ditemukan dengan tempat-tempat yang mendukung dan mempertemukan dengan orang-orang yang menaikkan karir saya. Itu yang nggak bisa diusahakan. Itu hanya bisa lewat garis Allah yang namanya buat manusia itu keberuntungan. Dari mana dia bisa dihadirkan? Dari big miracle yang keempat ini. Dari siapa? Sedekahnya orang tua, tilawahnya orang tua, tahajudnya orang tua, doanya orang tua, nangisnya orang tua dalam sujud. Bahkan saya diceritakan Profesor Dr. Said Agil Siraj, dulu mungkin ketua PBNU. Beliau katakan di antara semua anaknya yang jadi kiai, beliau ini yang paling pintar. Padahal yang nggak pernah ngerasain setetes pun air susu ibunya, Profesor Said Agil Siraj. Dia bilang ibunya ini karena dia sakit dulu, nggak bisa nyusu, nggak mau dia disusui. Lalu apa yang dilakukan? Air tajin ini, air rebusan dia memasak itu yang dituangkan. Ini kan karbohidrat doang, nggak ada proteinnya, nggak ada macam-macamnya dibandingkan air susu ibu. Apa yang terjadi? Ibunya kan khawatir. Maka setiap dia nyuapin, kata adiknya Kiai Haji Agil Siraj ini, dia nyuapin air tajinnya itu sambil bilang, ya Allah jadikan anak saya pintar. Tiap suapan ya Allah sambil nangis, karena nggak tega melihat yang lain bisa nyusu, anaknya malah nggak dapat susu. Kalau zaman sekarang kita ada sun gitu lah. Kalau zaman dulu kan nggak ada. 40 tahun yang lalu, sekarang saya Agil Siraj sudah usianya di atas 70. Dia suapin sambil nangis air mata. Miracle hadir dari semuanya yang Profesor Said Agil Siraj yang jadi tokoh nasional ya semuanya kiai besar. Tapi diakui yang paling alim memang Said Agil Siraj. Yang paling sering ditabok oleh ayah abi saya, oleh kiai, bapak kiai itu juga Pak Kiai Said. Saya sebagai adiknya kadang iri. Tahu kalau ujungnya seperti ini, mending saya yang sakit. Kenapa nggak saya baik? Karena dia orang yang lihat miracle itu melampaui ilmu makanan. Dia harusnya butuh protein hewani kok paling cerdas dari profesor. Lewat air taji, yang air tajinya ada B4 tadi, ada big miracle-nya karena ada tetesan air mata ibu, ada doa yang dilakukan. Lihat lagi, karena khawatir nanti sakit. Anak yang lain nggak terlalu kuat, walaupun berdoa tapi nggak terlalu kuat karena nggak ada kekhawatiran, jadi justru sebagai maka yang keempat big miracle harus ada dalam kehidupan. Yang keempat big result. Hasil yang besar itu hanya bisa didapatkan kalau tawakalnya besar. Ini yang terakhir. Tawakalnya harus besar. Jangan menjadi orang yang ambisius, yang apa kok dia segitunya amat sih mengejar apa yang dia inginkan sampai lupa sampai lupa aturan, sampai suka sibuk kanan kiri. Karena tawakalnya nggak nyambung. Bahwa semua itu hasil ada di tangan Allah. Kalau mau berdoa, nah Allah itu suka pada orang yang punya cita-cita besar, usahanya besar, tujuannya mulia, lalu big miracle-nya diusahakan, lalu ujung-ujungnya dia bertawakal.
Maka Allah bilang, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta, demen pada orang-orang yang suka bilang, ya Allah hasilnya terserah engkau, hasilnya aku pasrahin padamu. Maka makin besar impiannya, makin harus lebih besar lagi tawakalnya. Big result itu muncul dari rasa tawakal yang luar biasa. Udah, itu yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Sekali lagi saya berterima kasih bisa hadir dalam suasana yang positif, suasana belajar dan mengajar. Semoga keberkahan ada pada teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paparan yang disampaikan oleh Ustaz Ron, insya Allah semuanya bisa mencerna ya. Begitu simple teorinya, dan beliau sudah memaparkan resep-resepnya. Nanti sudah sampai rumah, resepnya jangan disimpan, apalagi cukup dinyanyikan ya Bu ya. Tetapi dipraktekkan. Ustaz, biar kita komunikatif, mungkin kita buka sesi pertanyaan Ustaz. Ibu-ibu silahkan yang ingin sharing sama Ustaz atau bertanya jawab terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kita buka termin pertanyaan untuk 3 orang. Oh, 1 aja katanya ya. Gimana nih? Ya, ada? Ada? Ya, silakan sebutkan nama, kemudian dari wali murid kelas berapa. Mati tuh, mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Bunda Zafran dari SD 3. Izin bertanya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa istrilah yang harus terlebih dahulu memperbaiki diri ya Pak Ustadz. Karena mungkin suami yang waktunya lebih banyak di luar mencari nafkah, tanggung jawabnya sangat besar gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana tetap tertanam kerendahan hati pada seorang istri yang mungkin merasa kok istri terus yang belajar pada saat diajak diskusi bersama untuk mungkin pengasuhan pada anak-anak, suami lebih memilih yang apa-apa ayah percaya sama bunda gitu. Ya, di situ mungkin ada sedikit mungkin ya, atau mungkin istri